Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membuka presentasi ini mengenai pembahasan SOP dan POS. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu ada Desi Natalia, ada Tegar Deswido, ada Maulana Fatur Rahman, ada Andika Prastia, ada Nikodemus Olwan Simanjuntak, ada Fukaha Asnan, dan juga ada Muammar Indra. Pada kali ini saya akan membacakan poin-poin presentasi. Yang pertama yaitu apa itu kanonik SOP dan POS. Untuk mengetahui pengertian SOP. Poin yang kedua, mengetahui pengertian POS. Untuk poin yang ketiga, kita akan belajar bagaimana cara membentuk minterm dan maxterm. Supaya kita mengetahui cara membentuk minterm dan maxterm. Untuk poin yang ketiga akan dipaparkan beberapa soal. Yang pertama, pengertian kanonik SOP dan POS. Lalu yang berikutnya adalah kanonik SOP dan POS. Yang pertama, SOP atau sum of product, penjumlahan dari hasil kali. Dan istilah untuk SOP adalah minterm. Contoh dari SOP adalah fungsi f x y z sama dengan x aksen y aksen kali z ditambah x kali y aksen kali z aksen ditambah x kali y kali z, dikatakan dalam bentuk SOP. Lalu ada POS atau product of sum, yaitu perkalian dari hasil jumlah. Dan istilah untuk POS adalah maxterm. Contohnya adalah fungsi g x y z sama dengan x ditambah y ditambah z dikali x ditambah y aksen tambah z dikali x tambah y aksen tambah z aksen dikali x aksen tambah y tambah z aksen dikali x aksen tambah y aksen tambah z, dikatakan dalam bentuk POS. Selanjutnya adalah cara membentuk minterm dan maxterm. Nah, untuk membentuk minterm dan maxterm, yang pertama, untuk minterm, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement X aksen. Sedangkan, peubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement. Dan yang selanjutnya yaitu maxterm. Sebaliknya, untuk maxterm sendiri, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement. Sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement X aksen. Tabel kebenaran minterm dan maxterm untuk dua peubah. Seperti pada penjelasan sebelumnya, untuk minterm lebih cenderung ke 1 dan simbol untuk minterm adalah M kecil. Sedangkan untuk maxterm lebih cenderung ke 0 dan memiliki lambang M besar. Tabel kebenaran minterm dan maxterm untuk tiga peubah. Jika diberikan sebuah tabel kebenaran, kita dapat membentuk fungsi boolean dalam bentuk kanonik, SOP atau POS. Dari tabel tersebut, dengan cara mengambil minterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 1 untuk SOP, atau mengambil maxterm dalam setiap fungsi yang bernilai 0 untuk POS. Selanjutnya adalah contoh soal. Tinjau fungsi boolean yang dinyatakan oleh tabel di bawah ini. Nyatakan fungsi tersebut dalam bentuk kanonik SOP dan POS. SOP adalah kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 adalah 001, 100, dan 111. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik SOP adalah f dalam kurung x y z sama dengan x aksen y aksen z ditambah x y aksen z aksen tambah x y z, atau dengan menggunakan lambang minterm f dalam kurung x y z sama dengan m1 ditambah m4 tambah m7 sama dengan sigma 147. POS yaitu kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0 adalah 000, 010, 011, 101, dan 110. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik POS adalah f dalam kurung x y z sama dengan x tambah y tambah z, x tambah y aksen tambah z, x tambah y aksen tambah z aksen, x aksen tambah y tambah z aksen, x aksen tambah y aksen tambah z, atau dalam bentuk maxterm f dalam kurung x y z sama dengan m0,
kali M2 kali M3 kali M5 kali M6 sama dengan produk dalam kurung 0, 2, 3, 5, 6. Untuk contoh soal yang terakhir, kita sederhanakan fungsi boolean menggunakan keymap. F sama dengan ABC tambah A aksen BC tambah AB aksen C. Langkah-langkahnya, pertama kita buat keymap terlebih dahulu. Yang kedua, isikan fungsi yang ada ke keymap. Ketiga, kelompokkan. Yang keempat, membuat persamaan minterm dan maxterm. Yang terakhir, membuat rangkaian SOP dan POS. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.